Selanjutnya penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini identik dengan utang. Ya, kita sudah menerima dulu pendapatan yang seharusnya setiap periode kita terima, tetapi ini sudah dibayarkan oleh klien atau pelanggan kita 1 tahun pada tanggal 1 November yang lalu. Ya. Nah, ini kalau saya buat garis waktu, berarti kan 1 November tahun 2020 berakhir di 1 November 2021. Nah, posisi kita di sini ya, 31 Desember. Nah, ini utang pendapatan yang sebesar 6 juta. Ini untuk 1 tahun. Nah, pada akhir Desember yang menjadi hak kita itu baru 2 bulan, yaitu November, Desember. Berarti kita masih punya utang sebesar 10 bulan. Ya. 2 bulan itu berapa nilainya? Ya 2/12 dikali 6 juta. Yaitu sebesar, nah kita coret dulu. Ini 1, ini 2, kita coret 1, maka ketemunya 1 juta. Jadi yang baru menjadi hak kita, benar-benar menjadi hak kita atau pendapatan kita adalah baru 1 juta. Sedangkan sisanya yang 5 juta ini belum, masih berupa utang. Nah, dengan keadaan seperti ini bagaimanakah cara membuat penyesuaiannya? Berarti pendapatan DTM harus saya kurangi, ya, dengan cara mendebet pendapatan DTM, ya, disingkat ya. Saya kurangi sebesar 1 juta. Lalu kreditnya adalah pendapatan untuk mencatat yang sudah menjadi hak kita, yang sudah menjadi pendapatan, benar-benar menjadi pendapatan kita. Maka jurnalnya seperti ini ya, pendapatan DTM pada pendapatan 1 juta. Ya, ini penyesuaian untuk pendapatan yang diterima di muka. Berikutnya pendapatan yang masih harus diterima. Nah, misalnya seperti ini ya, pendapatan yang masih harus diterima 6 juta. Kemudian di 31 Desember juga ada data yang mengenakan pendapatan yang masih harus diterima 4 juta. Ya, ini langsung ya. Jadi pendapatan ini piutang ya, sebenarnya pendapatan yang masih harus diterima ini adalah piutang. Berarti pendapatan yang masih harus diterima kita bertambah ya, pendapatan sewa yang masih harus diterima sebesar 4 juta. Nah, ini adalah pendapatan kita. Nah, itu untuk mencatat pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian berikutnya beban-beban yang masih harus dibayar. Misalnya ada beban gaji bulan Desember belum dibayarkan. Ya, kita catat di 31 Desember jurnalnya adalah beban gaji. Ini langsung ya, tidak perlu menghitung lagi. Ya, beban gaji pada utang gaji karena belum dibayar, berarti kita punya utang, yaitu utang gaji sebesar 10 juta. Nah, ini penyesuaian untuk beban yang masih harus diterima. Berikutnya penyesuaian untuk penghapusan piutang. Ya, kadangkala di perusahaan itu ada piutang yang tidak dapat ditagih. Ya, karena kemungkinan pelanggan kita bangkrut atau hal-hal yang lain. Nah, di neraca saldo tertera 15 juta.
Jadi kita punya piutang 15 juta. Tetapi pada akhir tahun ada catatan yang mengatakan tidak dapat ditagih. Berarti kalau tidak dapat ditagih, maka piutang yang 15 juta ini harus kita hapuskan sebesar yang tidak dapat ditagih, yaitu 5 juta. Nah, pencatatannya seperti apa? Karena tidak dapat ditagih, maka piutangnya saya kurangi. Ya, saya kurangi dengan sebesar yang tidak dapat ditagih, yaitu 5 juta. Nah, tentu saja di sini ada debit yang muncul, napun baru, namanya adalah beban penghapusan. Ya, penghapusan piutang, ini saya singkat PTG, itu artinya piutang. Jadi jurnalnya adalah beban penghapusan piutang pada piutang sebesar 5 juta. Nah, demikian untuk penyesuaian penghapusan.